Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Parisa Salsabila selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Komunikasi dan Presentasi. Yang terhormat para audiens sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan tema karakteristik dan kriteria serta faktor-faktor penyebab tumbuhnya permukiman kumuh di daerah bantaran sungai. Tapi sebelum saya mempresentasikan hasil kerja saya terlebih dahulu ingin menyapa para audiens kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Halo semua, apa kabar? Alhamdulillah baik, semoga kita senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, saya akan memulai presentasi saya. Karakteristik dan kriteria permukiman kumuh. Menurut Budi Harjo tahun 2011, karakteristik permukiman kumuh dapat disebabkan oleh faktor rumah dan faktor prasarana. Selain itu, kriteria perbaikan permukiman kumuh dapat dilihat dari gejala sosial dan gejala fisik. Pada slide ini saya menyematkan satu gambar. Sangat tampak di sini keadaan bantaran sungai dengan permukiman yang sangat kumuh. Slide selanjutnya adalah karakteristik perumahan kumuh. Faktor rumah yang semi permanen dan non permanen. 1. Tata letak tidak teratur. 2. Status bangunan pada umumnya tidak memiliki surat izin mendirikan bangunan. Yang ketiga, kepadatan bangunan penduduk yang tinggi. Yang keempat, kondisi bangunan yang tidak layak huni dan jarak antara bangunan sangat rapat. Yang kelima, kurangnya kesehatan lingkungan permukiman. Di slide ini juga saya menyematkan hasil survei dari 100 rumah, hasil kuesioner tahun 2015. Menunjukkan diagram analisa status rumah. Dari diagram tersebut tampak warna biru adalah bangunan yang memiliki perizinan dan merah bangunan yang tidak memiliki perizinan. Sebanyak 98% bangunan memiliki perizinan dan 2% bangunan tidak memiliki perizinan. Slide selanjutnya adalah faktor prasarana. Yang pertama, aksesibilitas atau jasa. Yang kedua, drainase. Yang ketiga, air bersih. Yang keempat, air limbah. Yang kelima, persampahan. Pada slide ini saya menyematkan grafik sanitasi dan akses air bersih di Kabupaten Tangerang. Slide selanjutnya adalah gejala sosial dan gejala fisik. Gejala sosial yang pertama, kehidupan sosial yang rendah. Yang kedua, status sosial ekonomi yang rendah. Yang ketiga, tingkat pendidikan sangat rendah. Yang keempat, kepadatan penduduk sangat tinggi. Lalu gejala fisik. Yang pertama, kondisi bangunan rata-rata di bawah standar minimum. Yang kedua, umumnya suatu kampung dengan bangunan non-permanen dan semi-permanen telah mencapai umur 10 tahun. Yang ketiga, kepadatan bangunan yang sangat tinggi. Minimumnya ruang terbuka dan jarak antar bangunan. Yang keempat, kondisi sarana fisik yang di bawah standar minimum. Yang kelima, daerah yang sangat dipengaruhi banjir. Dan yang keenam adalah daerah memiliki pengaruh dari segi tata guna lahan. Slide selanjutnya, saya menyematkan diagram dan grafik dari komposisi penduduk berdasarkan pendidikan di Indonesia dan profil kemiskinan di Indonesia September tahun 2020. Untuk mendapatkan lapangan kerja yang layak, kita memerlukan pendidikan yang tinggi. Karena sekarang banyak lowongan kerja yang meminta calon pelamar dengan pendidikan yang tinggi. Sebanyak 15% penduduk Indonesia tidak tamat atau belum tamat SD, 31% tamat SD sederajat, 17% tamatan SLTP MTS sederajat, sebanyak 17% tamatan SLTA MA sederajat, sebanyak 2% tamatan SMK, sebanyak 5% tamatan perguruan tinggi,
dan 9% tidak atau belum pernah bersekolah. Lalu profil kemiskinan di Indonesia September tahun 2020. Maret 2013 sebanyak 28,17%, mengalami peningkatan pada September 2013 28,60%, mengalami penurunan bulan Maret tahun 2014 28,28%, lalu menurun lagi pada bulan September 2014 27,73%, mengalami peningkatan bulan Maret tahun 2015 28,59%, mengalami sedikit penurunan tahun September 2015 28,51%, mengalami penurunan pada bulan Maret 2016 27,76%, mengalami sedikit kenaikan pada Maret 2017 sebanyak 27,77%, mengalami penurunan bulan September 2017 sebanyak 26,58%, mengalami penurunan bulan Maret 2018 sebanyak 25,95%, mengalami penurunan bulan September 2018 sebanyak 25,67%, lalu mengalami penurunan lagi bulan Maret 2019 sebanyak 25,14%, menurun lagi pada bulan September 2019 sebanyak 24,79%, lalu mengalami kenaikan Maret 2020 sebanyak 26,42%, dan mengalami kenaikan lagi pada bulan September 2020 27,55%. Kurun waktu dari Maret 2020 ke September 2020 itu sangat dekat, tapi alhamdulillah angka penurunan bisa dikendalikan dengan baik. Faktor-faktor penyebab tumbuhnya permukiman kumuh. Menurut Rindrojono tahun 2013, adapun faktor-faktor yang menyebabkan tumbuhnya permukiman kumuh di daerah perkotaan yakni yang pertama faktor urbanisasi. Urbanisasi adalah substansi pergeseran atau transformasi perubahan corak sosial ekonomi masyarakat perkotaan yang berbasis industri dan jasa-jasa. Proses urbanisasi ini merupakan suatu gejala umum yang dialami oleh negara yang sedang berkembang, dan proses urbanisasi ini berlangsung pesat dikarenakan daya tarik daerah perkotaan yang sangat kuat, baik yang bersifat aspek ekonomi maupun yang bersifat non-ekonomi. Dan Indonesia adalah bagian dari negara berkembang tersebut. Pada slide ini saya menyematkan data urbanisasi Indonesia 10 tahun terakhir. Pada 2009 mengalami 2009 presentasinya 49,13%, 2010 49,91%, 2011 50,6%, 2012 51,28%, 2013 51,96%, 2014 52,64%, 2015 53,31%, 2016 53,99%, 2017 55,66%, 2018 55,33%, dan 2019 adalah 55,99%. Dari grafik tersebut kita dapat melihat setiap tahunnya di Indonesia mengalami urbanisasi, peningkatan urbanisasi. Slide selanjutnya adalah faktor lahan perkotaan. Lahan di daerah perkotaan semakin hari semakin luas, lahannya semakin luas dan semakin berkurang akibat pertumbuhan penduduk yang melonjak drastis dari tahun ke tahun. Ini merupakan permasalahan yang dihadapi di daerah perkotaan, sehingga masalah perumahan di daerah perkotaan merupakan masalah serius yang dihadapi di daerah perkotaan. Permasalahan perumahan sering disebabkan karena ketidakseimbangan antara penyediaan unit rumah bagi orang yang berekonomi lemah dan kaum yang tergolong ekonomi mampu di daerah perkotaan.
Sehingga banyak masyarakat yang berekonomi lemah hanya mampu tinggal di tepi-tepi kota. Yang ketiga adalah faktor prasarana dan sarana. Kondisi sarana dan prasarana dasar di permukiman seperti air bersih, jalan, drainase, jaringan sanitasi, listrik, sekolah, pusat pelayanan, ruang terbuka hijau, dan pasar tidak memenuhi standar dan tidak memadai sehingga menyebabkan permukiman tersebut bisa menjadi kumuh. Faktor sosial ekonomi. Pada umumnya, sebagian besar penghuni lingkungan permukiman kumuh mempunyai tingkat pendapatan yang rendah karena terbatasnya akses terhadap lapangan kerja yang ada. Tingkat pendapatan yang rendah ini yang menyebabkan tingkat daya beli yang rendah pula, atau terbatasnya kemampuan untuk mengakses pelayanan sarana dan prasarana dasar. Selain itu, ketidakmampuan ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk membangun rumah yang layak huni menambah permasalahan permukiman di daerah. Slide selanjutnya, saya menyematkan grafik angka kemiskinan di Indonesia. Selanjutnya adalah faktor tata ruang. Dalam tata ruang, permukiman kumuh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bentuk struktur ruang kota. Oleh karena itu, perencanaan tata ruang kota harus didasarkan pada pemahaman bahwa pengembangan kota harus dilakukan sesuai dengan daya dukungnya serta daya dukung yang relatif rendah di lingkungan permukiman kumuh. Jika salah pemahaman dan pemanfaatan ruang kota akan menimbulkan dampak yang merusak lingkungan serta berpotensi mendorong tumbuh kembangnya lingkungan permukiman kumuh atau tumbuhnya permukiman kumuh baru di daerah perkotaan. Bahkan jadi akan menghapus lingkungan permukiman lama atau kampung-kampung kota yang mempunyai nilai warisan budaya tinggi. Hanya ini yang dapat saya presentasikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.